Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat YouTube, sobat-sobat teknisi parabola, sobat-sobat teknisi elektronik. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara mengetahui atau mendeteksi kerusakan power supply sebuah reservoir parabola. Oke, sebelum kita lanjutkan pada pembahasan bagaimana cara mengetahui kerusakan sebuah power supply, sebelumnya akan saya beritahukan kepada sobat-sobat semua bahwa berdasarkan rangkaiannya power supply ini dibagi menjadi dua bagian ya. Ada yang disebut dengan bagian primer dan ada yang disebut dengan bagian sekunder. Di sini akan saya jelaskan secara sederhana saja supaya lebih mudah untuk dipahami. Di areal ini yang disebut areal primer dan areal ini yang disebut dengan areal sekunder. Kedua areal ini dipisahkan oleh dua sisi kaki trafo. Jadi ini kaki trafo ya. Di power supply ini memiliki sebuah trafo kecil seperti ini, dan ini adalah kaki-kaki trafonya ini kaki-kaki trafonya. Kaki trafo yang sebelah sini ini adalah kaki trafo yang berfungsi sebagai input tegangan. Maka areal ini, rangkaian yang ada di sini ini disebut dengan rangkaian primer. Sedangkan kaki trafo yang sebelahnya ini, pada sisi yang ini adalah kaki trafo untuk output tegangannya. Maka areal ini disebut dengan areal sekunder. Jadi secara sederhana bisa kita bilang bahwa areal input tegangan adalah areal primer dan areal untuk output tegangan adalah areal sekunder. Kerusakan yang terjadi pada areal primer ini, ataupun apabila di areal primer ini ada komponen-komponen yang rusak, maka biasanya areal sekunder ini tidak akan berfungsi dengan normal atau bahkan sama sekali tidak berfungsi. Namun sebaliknya, kerusakan yang terjadi pada areal sekunder ini belum tentu mempengaruhi areal primer ini. Oke, sampai di sini mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa dipahami. Kemudian kerusakan apa saja yang paling sering terjadi pada power supply sebuah reservoir parabola? Pertama adalah rusaknya sebuah resistor fuse ini. Seringkali kita temui ketika sebuah reservoir parabola dalam kondisi mati total, maka seringkali kita dapati resistor fuse ini rusak ataupun putus. Rusaknya atau putusnya resistor fuse ini biasanya disebabkan oleh rusaknya dioda-dioda ini ataupun salah satu dari dioda-dioda ini. Bisa juga disebabkan oleh rusaknya kapasitor ini. Kemudian kerusakan yang paling sering terjadi lagi adalah rusaknya elko besar ini. Rusaknya elko besar ini biasanya disebabkan oleh usia elko yang sudah lama ataupun kualitas elko yang kurang bagus. Kerusakan berikutnya yang paling sering terjadi adalah rusaknya IC ini. Seringkali kita dapati IC ini dalam kondisi pecah. Maka apabila kita dapati IC ini dalam kondisi pecah, maka sudah barang tentu bisa dipastikan IC ini rusak. Namun ketika IC ini masih dalam kondisi utuh, maka untuk mengetahuinya IC ini rusak ataupun masih bagus, maka kita harus melakukan pengecekan. Cara mengecek IC ini masih bagus atau sudah rusak, kita bisa cek pada kaki elko kecil ini. Jadi caranya seperti ini, kita menggunakan avometer analog, posisikan pada kali 10, bisa juga pada buzzer. Kemudian letakkan probe hitam dan probe merah pada kaki elko kecil tadi, seperti ini. Bisa kita lihat di situ jarum avometer tidak bergerak. Kemudian kita balik, dan bisa kita lihat di situ jarum avometer bergerak. Artinya bahwa IC ini masih dalam kondisi baik atau masih dalam kondisi bagus. Ini contoh
apabila IC tersebut dalam kondisi rusak. Contohnya seperti ini. Kita tempelkan seperti tadi prop hitam dan prop merahnya pada kaki ergo. Bisa kita lihat di situ jarum avometer bergerak. Kemudian kita balik, bisa kita lihat di situ jarum avometer juga bergerak. Maka bisa disimpulkan bahwa IC ini short atau rusak. Oke, itulah kerusakan-kerusakan yang paling sering terjadi di areal primer. Jadi apabila rusak komponen-komponen yang saya sebutkan tadi di areal primer ini, maka bisa menyebabkan areal sekunder ini tidak bekerja atau tidak berfungsi secara maksimal, atau bahkan sama sekali tidak berfungsi. Kemudian kita akan lanjutkan untuk kerusakan-kerusakan yang paling sering terjadi di bagian sekunder. Kerusakan-kerusakan yang paling sering terjadi di areal sekunder adalah rusaknya elko ini. Seringkali kita dapati elko ini kembung ataupun bahkan meletus. Rusaknya elko ini biasanya disebabkan oleh rusaknya dioda ini. Jadi di sini ada sebuah dioda yang ukurannya agak besar, dan seringkali kita dapati dioda ini short atau rusak. Kemudian rusaknya dua buah dioda kecil ini. Rusaknya dioda ini bisa menyebabkan tegangan output menjadi drop atau berkurang, atau bahkan bisa menjadi hilang. Kemudian rusaknya dua buah elko ini. Dua buah elko ini berhubungan dengan dua buah dioda ini. Apabila terjadi kerusakan pada dua buah elko ini, akibatnya sama dengan rusaknya dua buah dioda ini. Bisa menyebabkan tegangan drop ataupun berkurang. Kemudian rusaknya IC octocoupler ini. Rusaknya IC octocoupler ini biasanya disebabkan oleh rusaknya transistor kecil ini. Kemudian kerusakan yang paling sering terjadi adalah rusaknya trafo ini. Bagaimana cara mengetahui kerusakan pada trafo ini? Cara mengetahuinya adalah dengan melakukan pengecekan. Cara mengeceknya adalah seperti ini. Kita lakukan pengecekan pada input trafo ini. Apabila pada input trafo ini terdapat tegangan, namun pada output kaki trafo ini tidak terdapat tegangan, maka bisa dipastikan trafo ini dalam kondisi rusak. Kemudian kerusakan lain yang paling sering terjadi adalah dropnya tegangan output ini. Jadi di sini terdapat 4 kaki ya. Yang pertama ini adalah output untuk 18 sampai 23 volt. Yang kedua ini adalah output untuk 14 sampai 17 volt. Yang nomor 3 ini adalah ground, dan yang nomor 4 ini adalah output untuk 5 volt. Kaki-kaki trafo ini sebenarnya mewakili dari output ini. Kaki trafo yang ini mewakili output yang ini. Kaki trafo yang ini mewakili output yang ini. Kaki trafo yang ini mewakili output yang ini. Sedangkan dua kaki trafo ini mewakili output yang ini. Apabila terjadi drop pada salah satu tegangan output ini, maka cara melacaknya adalah dengan mengukur tegangan pada kaki trafo ini. Mengukur tegangan pada kaki trafo ini menggunakan satuan AC. Kita mulai dari kaki trafo output ini, kita ukur tegangannya, kemudian kita turut melewati komponen-komponen apa saja hingga sampai pada kaki output ini. Apabila pada kaki trafo ini terdapat tegangan, sedangkan pada kaki output ini tidak terdapat tegangan ataupun drop tegangannya, maka ada komponen-komponen yang dilaluinya mengalami kerusakan. Maka cara mengeceknya adalah dimulai dari kaki trafo output ini, diurutkan melewati komponen-komponen apa saja hingga sampai pada kaki output ini.
maka komponen-komponen yang dilewati tersebut biasanya mengalami kerusakan. Begitulah cara mendeteksi atau cara mengetahui apabila terjadi drop atau hilangnya tegangan output ini. Oke, mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat. Jangan lupa tetap dukung saya dengan like, share, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.